Chapter 1631, Convening at Miracle City. Sudah cukup, temanku. Tidak perlu bagi kamu untuk melihat aku lebih jauh. Bagian paling berbahaya dari laut sudah lewat, dan tempat ini tidak jauh dari kepulauan Blue Smoke. Jangan khawatir tentang aku. Kembali ke Helking Island. Petik 2. Meskipun Vermilion Bird dan Long Xiaoxuan telah menyetujui saran Jiang Chen, mereka ingin menemani pemuda itu kembali ke Blue Smoke. Dia menolak niat baik mereka, melihat dia melalui perairan yang paling berbahaya sudah lebih dari cukup. Lagi pula, sangat mungkin mereka akan bertemu dengan pembudidaya manusia jika mereka melangkah lebih jauh. Setelah itu terjadi, tidak akan ada akhir masalah. Penggarap manusia adalah yang terbaik dalam menyebarkan desas-desus. Hanya perlu 2 minggu untuk berita menyebar dari 1 orang ke seluruh pulau Abyss Myriad. Perairan ini tidak akan aman setelah itu. Ingat bulu vermilion yang kuberikan padamu, Tuan Muda Chen. Dan skala nagaku, Long Xiaoxuan mengingatkan. Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah menyimpannya untuk diamankan. Jika ada masalah, aku pasti akan menggunakannya. Aku lebih takut mati daripada kalian, hahaha. Petik 2. Burung vermilion dan Long Xiaoxuan sama-sama memberikan tanda pribadi atas kepercayaan penuh mereka kepada Jiang Chen. Jika manusia menghadapi bahaya apapun, ia dapat memperbaiki token untuk mengingatkan burung dan naga. Posisinya kemudian dapat ditunjuk dari token, dan mereka akan menyelamatkannya secepat mungkin. Tentu saja, token itu untuk meringankan keadaan saja. Menjadi aman jauh lebih diinginkan. Setelah membuat janji mereka satu sama lain, sosok Jiang Chen menghilang ke udara di bawah tatapan enggan Long Xiaoxuan. Ayo, Xiaoxuan. Kamu selalu tampak sangat menyendiri. Aku pikir kamu hanya berhubungan menengah dengan Tuan Muda. Kamu sangat mengandalkan dia, iya. Burung vermilion tertawa ramah. Dia satu-satunya manusia yang aku percayai, Long Xiaoxuan menggumam. Burung itu mendesah pelan. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama, tetapi saat ini dia adalah manusia yang paling aku percayai. Aku berutang budi padanya. Petik 2. Ayo pergi. Suara Long Xiaoxuan terdengar aneh teredam. Ya, mari. Miracle City of the Blue Smoke Isles menjadi jauh lebih ramai akhir-akhir ini. Kedai dan penginapan dipenuhi para pengunjung dari seluruh penjuru. Beberapa adalah penggarap berkeliaran, yang lain milik rumah dan sekte. Penggarap dari 10 bangsa ilahi jelas tidak mengambil penginapan di penginapan. Sebagai pengunjung Blue Smoke, mereka dipercayakan sebagai tamu paling terhormat. Pemerintah setempat menyantap mereka, menyediakan tempat tinggal yang bijaksana dan megah bagi mereka, beberapa bahkan merupakan bangunan resmi. Mereka tidak mungkin muncul di tempat tinggal komersial dalam bentuk apapun. Kegembiraan menyelimuti Blue Smoke selama beberapa bulan juga. Kepulauan telah mengundang hampir setiap faksi besar di 10 negara ilahi ke Festival Batu Giok. Sebagian besar telah menyediakan perwakilan untuk hadir, yang memberikan prestise besar pada acara tersebut. Jelas, Festival Batu Giok Blue Smoke Isles cukup menarik bahkan untuk 10 negara ilahi. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Winterdraw. Winterdraw telah memohon 8 rumah Polylore untuk dikunjungi. Blue Smoke hanya diundang. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. House Yan dari Eternal Divine Nation bertempat di kediaman berukuran sedang. Akomodasi mereka cukup baik, meskipun mereka pucat dibandingkan dengan faksi terkuat di negara mereka. Namun, rumah itu tidak bisa mengeluh. Di antara rumah-rumah bangsa Divine Eternal, House Yan telah secara signifikan menurun dalam hal pangkat dan posisi. Bahkan, mereka hampir tersingkir dari menjadi kelas 1. Mereka cukup beruntung mendapatkan tempat tinggal pribadi. Blue Smoke hampir tidak bisa disalahkan untuk perawatan mereka. Sebagai salah satu generasi muda House Yan, Huang berdiri terpisah dari kerumunan. Jenius muda lainnya dangkal sopan padanya, tapi mereka menjaga jarak mereka jauh di dalam. Dalam hati mereka, para jenius muda ini menganggapnya sangat disayangkan. Mereka percaya bahwa semacam nasib buruk menempel pada Huang. Siapa pun yang tinggal dekat akan terinfeksi kemalangan. Dengan demikian, mereka sopan, tetapi tidak pernah mengundang Huanger ke acara mereka sendiri. Huang senang untuk menjaga kedamaiannya. Dia tidak pernah ingin membangun hubungan dengan apa yang disebut para jenius muda rumah ini. Dia jauh lebih bahagia karena mereka memilih untuk tetap menjaga jarak dengannya. Bahkan, dia menemukan perilaku dan tingkah laku mereka agak lucu. Tidak heran House Yan semakin buruk dari waktu ke waktu.
Generasi muda kalah oleh orang tua mereka. Anak-anak ini berpandangan pendek dan tidak berperasaan. Bagaimana orang bisa mengharapkan mereka memikul tanggung jawab rumah? Jauh di lubuk hati, dia juga tidak tertarik bergaul dengan para jenius ini. Dia tidak peduli pada mereka sedikit pun, dia juga tidak memegang mereka dalam hal apapun. Setelah bertukar sumpah dengan Jiang Chen, standarnya untuk pria muda ditetapkan sangat tinggi. Hampir tidak ada orang yang bisa mencapai tingkat kelulusan dalam pikirannya, apalagi dibandingkan dengan Jiang Chen dalam kapasitas apapun. Tetua, kami sudah di sini di Miracle City selama beberapa hari sekarang. Aku telah menghabiskan semua waktu terkurung di kediaman ini. Aku ingin jalan-jalan hari ini, jika kamu mengizinkannya. Petik 2. 4 tetua telah datang, tetapi hanya 2 yang terlihat oleh publik. Bahkan Huang tidak tahu tentang 2 lainnya. Nona Huang, perjalanan kamu adalah topik yang diperdebatkan di tempat pertama. Kami mengambil risiko besar dengan membiarkan kamu datang ke sini. Tolong jangan mempersulit kami. Petik 2. Ya, Miracle City terlalu ramai sekarang dengan elemen yang tidak diketahui. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada kamu ketika kamu sedang berjalan? Bagaimana kita menjawab rumah itu? Petik 2. Huang sedikit mengernyit. Ada begitu banyak orang lain di jalanan. Apa yang terjadi pada mereka? Jika aku ingin melarikan diri, aku tidak akan kembali dengan tetua Si. Kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Kedua tetua bertukar pandang. Huang tampak terlalu keras kepala untuk menghalangi. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka menghela nafas. Huang, kamu bisa jalan-jalan jika mau. Tapi aku harus mengikutimu dengan sangat malu. Bukannya aku ingin mengawasi kamu, tetapi anggota rumah lainnya tidak bisa salah langkah lagi. Petik 2. Huang mengangguk dari jarak jauh. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan jika kedua orang tua ingin mengikuti aku. Petik 2. Para tetua menghembuskan napas lega pada pengertiannya. Terima kasih karena tidak menyebabkan masalah bagi kami, Huanger. Kami sangat menyesali keadaan kamu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Haus Yan lebih lemah dari Haus Xiaohu. Petik 2. Huang membalas senyum tipis dan diam. Dia sedikit menyamar. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan, karena ada terlalu banyak orang asing di Miracle City saat ini. Dengan penampilan dan sikapnya yang alami, keselamatannya tidak dapat dijamin hanya karena berada di luar. Dia hampir secara universal dikenal sebagai gadis tercantik di antara generasi muda Eternal Divine Nation. Jutaan orang telah berkerumun ke kota Miracle selama beberapa bulan terakhir. Itu penuh dengan aktivitas. Di bawah pengawasan para ahli di rumahnya, Huang berlayar di sepanjang jalan-jalan kota. Dia ingin sekali bertanya secara terbuka, tetapi itu akan membuat niatnya terlalu jelas. Memperingatkan rubah tua lihai keluarganya hanya akan merusak rencananya dalam jangka panjang. Semuanya harus dilakukan tanpa penampilan yang tidak pantas. Karena itu, lokal yang dipilih Huang untuk dikunjungi agak aneh. Orang akan berharap anak perempuan suka melihat perhiasan dan makanan lesat. Huanger, di sisi lain, hanya sering mengunjungi bar dan bar tempat para penggarap berkeliaran berkumpul. Setiap kali dia menemukan tempat usaha yang menyajikan alkohol, dia masuk dan minum-minum. Tetua Haus Yan menemukan ini agak aneh. Sejak kapan Nona Huang pecandu alkohol yang tak tahu malu? Tapi tindakannya dengan cepat lebih masuk akal bagi mereka. Itu normal untuk memadamkan penderitaan seseorang dengan alkohol. Generasi yang lebih tua lebih bersimpati pada penderitaan Huang. Itu adalah keberadaan yang menyedihkan untuk dikutuk oleh takdir sejak kelahiran seseorang. Sayangnya, dia harus dikorbankan demi rumah. Karena hal ini, para tetua yang bertugas mengawasi Huanger tidak mencegahnya melakukan apa yang dia suka. Selama dia tidak menyebabkan masalah nyata, dia diizinkan bebas berkuasa. Huang tidak akan pergi ke bar dan bar untuk minum. Sebaliknya, dia menggunakan waktunya di sana untuk mengumpulkan informasi. Tempat-tempat ini cenderung menjadi pusat gosip dan gosip. Setelah bepergian dengan Jiang Chen jauh dan luas, dia memiliki banyak pengalaman di bidang itu. Sayangnya, satu-satunya hal yang tampaknya ingin dibicarakan orang di sini di Miracle City adalah batu giok kuno. Diskusi seputar giok sepertinya menjadi topik yang tak pernah habis. Karunia Polylore Divine Nation tidak begitu populer. Bahkan, poster itu diturunkan ke sudut banyak papan pengumuman, di mana tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang bisa menyaingi popularitas festival batu giok di kota ini. Banyaknya kedai yang dikunjungi Huang tidak memberi informasi apapun padanya.
Ini agak mengecewakan gadis itu, apakah masalah itu tenggelam dalam ketidakjelasan setelah hanya beberapa bulan? Apakah tidak ada yang mau memberikan pendapat? Di mana Jiang Huang itu? Apakah dia akan datang ke Miracle City? Huang tidak yakin bahkan sekarang apakah Jiang Huang adalah Jiang Chen atau tidak. Apakah intuisinya mengecewakannya? Menyelesaikan anggur di cangkirnya, dia berbalik untuk pergi ketika dia mendengar beberapa berita dari percakapan di dekatnya. Beberapa pembudidaya berkeliaran membahas sesuatu di meja yang berdekatan. Kamu telah mendengar. Hutan belantara dekat lembah Oriole melihat beberapa fenomena alam yang sangat menakjubkan baru-baru ini. Menurut analisis orang, sangat mungkin bahwa beberapa jenis naga sejati menerobos ke sana. Petik 2. Aku dengar itu rahasia yang dirahasiakan sebentar, tapi seseorang baru saja membukanya. Naga yang sebenarnya sangat nyata, rupanya. Aura drakonik di sana belum menyebar sepenuhnya. Petik 2. Kedengarannya seperti berita palsu bagiku, jujur. Sejak kapan Kepulauan Blue Smoke memiliki naga sejati? Konyol, mereka hanya mengada-ada. Petik 2. Sulit untuk dikatakan. Bagaimana jika naga sejati lewat? Petik 2. Apa? Katamu naga sejati datang untuk festival Batu Giok. Para kultivator yang berkeliaran begitu terperangkap dalam percakapan mereka sehingga mereka tidak memperhatikan Huang dengan serius mendengarkan di dekatnya. Sebuah pikiran melintas di hati gadis itu. Seekor naga sejati. Aku belum pernah mendengar makhluk seperti itu di Pulau Myriad Abyss selama puluhan ribu tahun. Detail tentang naga itu membangkitkan kegembiraannya, dia pernah melihat naga sejati sebelumnya. Ada satu di Secret Peaful Mountain. Jiang Chen memiliki naga sejati di sisinya yang disebut Long Xiaoxuan. Naga sejati, Jiang Huang, bayangan kabur di hatinya tumbuh lebih berbeda dan dapat diidentifikasi. Dia yakin bahwa kejutan yang menyenangkan perlahan mendekatinya. Ada seseorang yang tersembunyi di balik bayang-bayang, di suatu tempat di dunia, yang sedang mencarinya sama lekatnya dengan dia. Mungkin roda nasib berubah lagi. Chapter 1632, The Ancient Jade Festival. Bepergian melewati laut yang tak berujung, Jiang Chen akhirnya kembali ke Kepulauan Blue Smoke. Kembalinya ke Miracle City merasa jauh lebih ramai daripada kunjungan terakhirnya. Dia mendengar para penggarap berkeliaran di mana-mana mendiskusikan festival giok bahkan sebelum dia memasuki gerbang. Mendengarkan sedikit saja sudah cukup untuk menghasilkan banyak informasi. Informasi Huaming tepat sasaran. Kepulauan Blue Smoke benar-benar berhasil mengundang orang-orang dari 10 negara bangsa-bangsa ke festival Batu Giok. Jiang Chen agak kagum dengan hal ini. Apakah itu karena keunggulan Blue Smoke Isles, atau nilai yang melekat pada Batu Giok kuno di festival? Dia menduga yang terakhir lebih mungkin. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak yang hadir dari 10 negara di tempat pertama. Jika faksi terbesar 10 negara ilahi telah datang, sudahkah Hao Xian juga? Hati pemuda itu bergetar. Apakah Huang akan bersama mereka? Dia merasakan antisipasi tertentu tentang hal itu. Secara teori, kemungkinan kehadirannya sangat tipis. Tetapi ada pemikiran aneh di kepalanya bahwa itu sama sekali bukan dari pertanyaan. Mungkin Huang pernah mencatat nama, Jiang Huang, setelah mendengar tentang karunia Polilore. Ada alasan yang sangat bagus bagi Jiang Chen untuk menggunakan nama samaran itu. Itu mengisyaratkan kedatangannya sambil menyembunyikan dirinya. Dia sangat yakin bahwa Huang akan cukup cerdik untuk mencatat fakta ini. Setidaknya mereka memiliki saling pengertian, setidaknya. Tampaknya festival Batu Giok kuno akan lebih menarik daripada yang aku pikir sebelumnya. Namun, ia menahan diri untuk tidak keluar mengumpulkan informasi apapun. Dia memilih untuk pergi ke penginapan yang sebelumnya dia menginap. Huaming ada di sana menunggunya. Bagaimana kultivasinya setelah beberapa bulan? Bocah itu menghabiskan beberapa bulan terakhir merendahkan diri. Dia sepenuhnya mengindahkan nasihat Jiang Chen tentang penyempurnaan kekuatan mentalnya sendiri. Itu memiliki efek signifikan pada dirinya. Ketika Jiang Chen melihatnya lagi, ketidakdewasaan hilang dari wajahnya. Banyak dari kelemahan dan kekesalannya yang dulu telah hilang. Meskipun bocah itu belum dapat diandalkan, dia menumbuhkan jumlah yang nyata. Proses ini juga mengasah energi dan ketajaman hatinya, karakteristik yang unik bagi kaum muda dan bersemangat. Kamu akhirnya kembali, Tuan. Huaming sangat gembira melihat Jiang Chen lagi. Dia merindukan siang dan malam untuk kepulangan tuannya yang penuh kemenangan. Dan sekarang, tuannya yang terhormat telah kembali kepadanya.
Sepertinya kamu belum melupakan instruksiku, Huaming. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Mental kamu sedikit diasah, dan dao bela diri kamu juga tidak menderita. Dengan beberapa tahun pelatihan, kamu dapat mengatasi keterlambatan kamu sepenuhnya. Bahkan, kamu mungkin bisa melampaui mereka yang memulai lebih awal dari kamu. Itu semua tergantung hatimu. Petik 2. Jiang Chen tidak khawatir tentang bakat Huaming. Mental anak laki-laki itu adalah masalah yang lebih besar. Jika Huaming tidak mengubah pola pikirnya, tidak ada bakat yang bisa menyelamatkannya. Awal yang terlambat untuk bocah itu adalah poin utama. Tapi sepertinya Huaming sangat menghargai kesempatan yang mengubah hidup ini. Tuan, kamu telah memberi aku kehidupan baru. Tentu saja aku akan mendengarkan instruksi kamu. Oh, pendaftaran untuk Festival Batu Giok akan segera ditutup. Kamu datang ke Miracle City untuk hadir, ya. Tidak akan ada lagi tempat tersisa jika kamu tidak mendaftar. Petik 2. Kapan ini berakhir? Dalam 4 hari lagi, Huaming menjawab dengan cemas. Jika kamu belum kembali, Tuan, aku akan terdaftar sebagai penggantimu. Haha, itu banyak waktu. Sudahkah kamu mengambil informasi penting selama periode ini? Petik 2. Aku mendengar faksi 10 negara ilahi telah mencapai Miracle City. Tetapi mereka hidup di ruang yang sangat rahasia, dan tidak terlihat kecuali mereka memilih untuk menunjukkan diri. Petik 2. Apalagi yang kamu ketahui? Tanya Jiang Chen. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan festival. Aku mendengar bahwa Kepulauan Blue Smoke menempatkan banyak kepentingan pada tahun ini. Skalanya tidak tertandingi dalam 3000 tahun terakhir, tampaknya untuk menyenangkan para tamu dari 10 negara ilahi. Dikatakan bahwa jika Kepulauan Blue Smoke dapat memuaskan 10 negara ilahi, mungkin mereka akan mengangkat Blue Smoke sebagai bangsa ilahi ke-11 dalam beberapa tahun. Petik 2. Haha, itu hanya gosip yang dibesar-besarkan, bukan? Jiang Chen tidak menemukan itu sangat kredibel. Mungkin Blue Smoke Isles sedikit lebih kuat daripada Rejuvenation Isles, tetapi satu festival batu giok kuno tidak akan cukup untuk mendapatkan dukungan 10 negara ilahi dalam upaya yang sangat berat. Jika semudah itu untuk menjadi bangsa ilahi, maka gelar itu sendiri akan bohong. Ke-10 negara ilahi memiliki berbagai cobaan dan sejarah terkenal di bawah ikat pinggang mereka. Kepulauan Blue Smoke berada beberapa tingkat di bawah mereka. Mungkin ini adalah layar asap yang digunakan oleh Blue Smoke untuk keuntungannya. Itu bisa memerintah tetangganya dengan reputasi sendiri, bahkan jika ketinggian itu ternyata salah. Jiang Chen tidak peduli dengan hal-hal spesifik. Huang adalah topik menarik yang jauh lebih mendesak baginya. Apakah dia ada di sini? Karena pengunjung dari 10 negara ilahi adalah tamu terhormat, hampir mustahil untuk mengetahui di mana mereka tinggal. Tetap saja, itu bukan ide yang buruk baginya untuk berjalan-jalan di kota untuk mencoba peruntungannya. Huaming, aku berencana untuk mengambil bagian dalam festival batu giok kuno. Apa yang harus aku daftarkan? Petik 2. Itu tergantung pada siapa kamu. Faksi terbesar dari 10 negara ilahi memiliki beberapa entry gratis per rumah. Fraksi dari pulau lain juga memiliki beberapa, bervariasi tergantung pada kekuatan pulau yang bersangkutan. Pembudidaya pengembara akan membutuhkan uang jaminan dan biaya pendaftaran. Ada semacam tes juga, dan batasan usia. Petik 2. Pembatasan umur juga. Iya nih, festival tidak seharusnya menjadi makan siang gratis. Tidak mungkin mereka membiarkan ahli kuno dan terpencil bergabung. Tidak akan Blue Smoke dirampok sebaliknya. Festival ini hanya memperbolehkan orang jenius di bawah 60 tahun untuk hadir. Petik 2. Seorang kultivator di bawah 60 seperti manusia di masa remaja atau 20 tahun. Orang-orang jenius dalam kelompok usia ini dianggap muda. Itu tidak berlaku untuk Jiang Chen. Terus berkultivasi di penginapan, Huaming. Aku akan mendaftar dan mencari-cari informasi. Petik 2. Ya, Tuan. Huaming setuju dengan siap. Jiang Chen keluar dari penginapan menuju jalan. Pejalan kaki lebih padat daripada pada kunjungan terakhirnya. Miracle City memiliki 6 tempat untuk mendaftar. Dia menemukan lokasi yang cukup dekat. Sayangnya, jalur pendaftaran diperpanjang di pintu masuk. Karena setiap lokasi lain mungkin sama, Jiang Chen mengantre. Butuh lebih dari 2 jam untuk itu menjadi gilirannya. Setiap orang mengakui ke Blue Smoke memiliki surat-surat untuk efek itu. Hanya setelah keasliannya diverifikasi, pendaftaran diterima. Usia tulang adalah yang pertama kali diuji. Tidak ada kemungkinan bermuka dua di bagian depan ini.
Hanya seseorang yang berusia di bawah 60 yang bisa pindah. Setelah itu, serangkaian tes lain dilakukan, sebagian besar melibatkan pengetahuan tentang sejarah kuno dan batu giok. Ini tidak ada masalah sama sekali untuk Jiang Chen. Dia dengan cepat melewati. Kamu akan menerima hak kamu ke tempat terdaftar setelah kamu membayar uang jaminan 200.000 batu roh langit. Tidak dapat dikembalikan, tentu saja. Petik 2. Uang jaminan, sama dengan biaya pendaftaran. Festival giok kuno akan berlangsung sebulan penuh, peserta terdaftar dapat membeli batu giok sebanyak yang dia suka selama ini. Jika nilai kemenangannya melebihi biaya pendaftaran, itu adalah kekayaannya. Jika itu jauh ke arah lain, maka dia akan memakan kerugiannya. Uang jaminan itu hampir selangit, pastinya. Sulit bagi pembudidaya pengembara yang khas untuk mendapatkan semuanya kembali dalam waktu sebulan. Berapa harga jual biji giok yang tidak dikenal? Yang terbesar hanya 1.000 batu roh langit. 200.000 berarti 200 keping biji terbesar, tugas yang sangat sulit. Ada banyak kontestan, dan kompetisi yang sengit. Namun, Jiang Chen menganggapnya benar-benar bermanfaat. 200.000 batu roh langit sama sekali tidak seperti dirinya saat ini. Tapi skala festival batu giok kuno pasti berarti bahwa tambang penambangan besar akan dibuka untuk umum. Ini adalah peluang besar untuk menjadi kaya. Dia dengan senang hati membayar 200.000 yang diperlukan untuk menerima medali pendaftar. Sekarang setelah dia terdaftar, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke penginapan. Tamasya keliling kota akan bermanfaat baginya. Dia terutama tertarik untuk mampir di bar dan tempat pelacuran yang paling mewah. Rumah-rumah kelas tinggi yang bereputasi buruk adalah tempat berkumpul paling populer bagi kaum muda dari semua kalangan. Dia tidak ada di sana untuk bergaul dengan gadis-gadis cantik, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Para jenius muda dari 10 negara ilahi pasti berkeliaran dan sekitar. Tempat apa yang paling disukai anak muda? Kedai dan rumah-rumah pelacuran, tentu saja, dan semakin tinggi kelas pemiliknya, semakin baik. Hanya perlu sedikit bertanya sekitar untuk mencari pemasok paling terkenal dari layanan tersebut. Jade Revel Lodge adalah yang terdekat. Bahkan, itu berada di sekitarnya langsung. Nama itu membangkitkan rasa tidak bermoral. Rupanya, gadis-gadis pondok ini terkenal di semua kepulauan Blue Smoke. Selain itu, ia memiliki kepemilikan eksklusif gadis rubah dari suku Azure Fox. Bahkan di Myriad Abyss Island, balapan itu sulit dipahami. Laki-laki dari suku itu adalah sekelompok M3 Sum, tetapi perempuan adalah wanita cantik yang menyihir. Karena Azure Foxes tidak dikenal karena kehebatan bela diri mereka, cewek rubah cenderung berkumpul di rumah pelacuran dan lokasi lainnya. Karena mereka juga langka, setiap gadis rubah adalah hadiah yang berharga. Namun Jade Revel Lodge memiliki lebih dari selusin keindahan ini. Ini adalah sumber ketenarannya di Blue Smoke. Chapter 1633, Familiar Faces. Jiang Chen segera tiba di Jade Revel Lodge yang terkenal. Berlawanan dengan rumah bordil lainnya, taman itu dirancang lebih seperti taman berkelas daripada rumah bordil. Bahkan penjaga pintu semuanya adalah pembudidaya kaisar yang hebat, detail yang agak membingungkan. Yang paling mengejutkan Jiang Chen adalah karakter bordil di rumah bordil itu. Tidak ada wanita di luar pintu yang berpegang teguh pada calon klien atau menggoda orang yang lewat. Seluruh tempat usaha berbelok ke arah yang anggun, bukannya dasar dan kasar. Jade Revel Lodge memang luka di atas yang biasa. Jiang Chen belum pernah ke rumah bordil, tapi dia perlu mengumpulkan informasi. Dengan rahangnya yang kencang, dia memasuki pintu. Begitu masuk, seorang anggota staf segera datang dengan senyum. "Tuan, apakah kamu di sini untuk minum atau yang lain? Aku sudah banyak mendengar tentang Jade Revel Lodge, jadi aku datang untuk melihat sekilas untuk diriku sendiri. Aku ingin minum-minum di tempat beraksi dan merasakan suasananya." Jiang Chen tentu saja tidak tertarik pada gadis-gadis rubah. Jade Revel Lodge menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sangat berprinsip. Staf tidak bertanya siapa Jiang Chen dan tidak memandang rendah dia hanya karena dia datang sendiri. Dia dituntun ke kursi dekat jendela. Di luar, sebuah danau yang berembus tertiup angin dan menghadirkan pemandangan yang cukup menyenangkan. "Ini anggurmu, Tuan, dan buah dan makanan lezat yang kamu pesan." Petik 2. Jiang Chen mengangguk. "Kamu datang sendiri, Tuan. Apakah kamu ingin salah satu gadis kami berbagi beberapa minuman dengan kamu?" Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. "Aku akan memberitahumu jika aku menginginkan teman.
Dia tidak membutuhkannya. Dia duduk di meja, santai menikmati kendi anggurnya sementara dia menggunakan kesadarannya untuk memindai pelanggan lain. Mereka semua tampak seperti orang-orang berstatus tinggi. Pembudidaya berkeliaran reguler tidak akan datang ke tempat seperti ini. Yang lebih mapan adalah pengecualian. Jiang Chen tidak menemukan sesuatu yang berguna setelah menghabiskan waktu mengamati. Setelah semua, tidak ada pelanggan yang akan mengumumkan bahwa mereka berasal dari 10 negara ilahi. Dia tidak terburu-buru. Kelompok besar lainnya memasuki rumah bordil setelah 15 menit. Jiang Chen terkejut ketika dia melihat mereka. Mereka adalah para jenius Polylore yang mengunjungi Winterdraw. Dia tidak mengharapkan mereka untuk datang ke Miracle City juga. Dia tidak berpapasan dengan mereka di pegunungan Blacklight dan sekarang berpakaian berbeda. Karena itu, para jenius tidak memperhatikannya. Jiang Chen menghitung sekitar selusin dari mereka. Beberapa yang dia lihat hilang, dan beberapa yang hadir baru. Yang baru tampak sedikit lebih tua, tentang usia Jiang Chen, jika tidak lebih. Para pria muda yang dia lihat di Winterdraw kebanyakan remaja dan dewasa muda. Tak satu pun dari mereka berusia lebih dari 30 tahun. Kelompok itu langsung menuju ke kamar pribadi yang telah mereka pesan. Secara kebetulan, itu tidak jauh dari meja Jiang Chen. Dia akan dapat mendengar semua yang terjadi di dalam. Dia pura-pura tidak memperhatikan mereka. Kesadarannya, di sisi lain, mendengarkan percakapan mereka. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang House Kuang, Sue, dan Suen dari 8 keluarga bangsawan. Jelas dari nada suara mereka bahwa mereka bersukacita dalam penderitaan ketiga keluarga. Tidak ada keraguan bahwa 8 keluarga tidak rukun. Haha, aku mendengar bahwa ketiga keluarga memprotes ke Miracle City bahwa kota ini tidak menganggap serius karunia mereka. Mereka keluar dari pikiran mereka. Mereka memalukan bagi Polylore. Petik 2. Aku tahu, seberapa tak tahu malu mereka menyebarkan skandal. Sudah lama sekali, apakah ketiga rumah itu tidak berguna? Mereka bahkan tidak bisa menangkap seorang pembunuh. Tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, dia tidak mungkin menghilang dari dunia ini. Petik 2. Semakin lama ini berlangsung, semakin serius akibatnya. Menurut pendapat aku, 3 keluarga akan menjadi sasaran lelucon di Myriad Abyss Island jika semuanya tidak segera diselesaikan. Petik 2. Tidak ada jika tentang itu. Mereka sudah jadi sasaran lelucon. Petik 2. Dari nada mengejek, jelas bahwa mereka tidak punya simpati untuk 3 keluarga. Sebaliknya, mereka menemukan seluruh cobaan itu menyenangkan. Ini aneh. Siapa sebenarnya Jiang Huang ini? Bahkan pihak berwenang di Pulau Winterdraw tidak tahu siapa dia. Selain itu, setiap orang yang dia hubungi di pulau itu telah menghilang tanpa jejak. Sepertinya mereka tidak pernah ada. Petik 2. Siapa yang peduli dengan identitasnya? Dia pasti seseorang yang memiliki pengaruh besar. Dia tidak akan bisa mengalahkan Kuang Rong dan Suan Rui jika tidak. Petik 2. Kami beruntung. Jika kita yang terlibat dalam kekacauan ini, kita mungkin tidak akan bisa lebih baik dari mereka berdua. Petik 2. Puff, jangan membandingkan kami dengan sampah itu. Aku tidak berpikir Jiang Huang sekuat itu. Mereka terlalu lemah. Petik 2. Bukankah itu hadiah untuk 2 orang? Kenapa aku menjadi satu-satunya target mereka? Meskipun bingung, Jiang Chen tidak terlalu peduli. Dia tidak pernah berharap Su Hong berbagi banyak dari bebannya. Selain itu, dia ingin Huang mendengar tentang Jiang Huang. Setelah beberapa saat, kelompok itu mengubah topik pembicaraan untuk berbicara tentang festival batu giok. Itu adalah sesuatu yang juga menarik minat Jiang Chen. Dia ingin tahu berapa banyak delegasi di sana dari 10 negara ilahi. Bagaimana faksi-faksi utama mengalokasikan kuota mereka. Aku sudah berjalan-jalan di Miracle City beberapa hari terakhir. Kota ini benar-benar telah menciptakan banyak keajaiban ketika datang ke batu giok kuno. Petik 2. Benar, ini tentang satu-satunya daya tarik di Kepulauan Blue Smoke. Batu-batu giok kuno mengandung banyak warisan yang tersisa dari zaman kuno. Mengalami salah satu dari mereka akan menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Petik 2. Itulah sebabnya 10 negara ilahi memberi banyak tekanan pada festival. Mereka berharap mereka akan beruntung. Petik 2. Blue Smoke murah hati mengundang kami ke sini tanpa meminta imbalan apapun. Jika kita mengambil semua barang bagus, mereka akan merasakan kehilangan dengan tajam. Petik 2. Mereka hanya mencoba untuk mentaburkan 10 negara ilahi seperti kepulauan peremajaan. Kamu salah.
Blue Smoke tidak setingkat dengan peremajaan. Dalam kasus Rejuvenation, ini merupakan upaya untuk menjelajah. Dalam kasus Blue Smoke, itu adalah bantuan yang diberikan. Situasinya berbeda. Petik 2. Mungkin begitu. Blue Smoke diatur dengan sangat baik. Semuanya dalam urutan sempurna. Ini jauh sebelum peremajaan. Petik 2. Jiang Chen dapat mengatakan dari komentar mereka bahwa mereka lebih suka kepulauan Blue Smoke dan mengambil masalah dengan peremajaan. Percakapan itu sporadis, dan topik yang mereka bicarakan sepele. Terus terang, itu agak membosankan. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa, Brother Yezhou? Salah satu dari mereka tiba-tiba berbicara. Hehe, tidak tahukah kamu bahwa Brother Yezhou kita sedang jatuh cinta? Apa, benarkah, Brother Yezhou? Petik 2. Pria yang sedikit lebih tua tersenyum sedikit. Terus mengobrol. Mengapa kamu menyeret saudara bodoh ini ke dalam percakapan kamu? Jangan sebarkan omong kosong seperti itu, atau aku akan menendang pantatmu. Petik 2. Yezhou jelas pria yang pemarah. Jelas bahwa dia adalah orang yang paling dihormati dan berpengaruh dalam kelompok itu. Namun para jenius muda ini berani menggodanya. Tentu saja, mereka tahu untuk tidak melewati batas dengan lelucon mereka, jangan sampai mereka mengecewakan Yezhou. Benarkah bahwa kamu sedang jatuh cinta, Brother Yezhou? Siapa gadis itu? Petik 2. Hehe, ada 16 jepit rambut emas di 10 negara ilahi. Haruskah kita menebak di mana saudara Yezhou telah mengarahkan pandangannya? Petik 2. 16 jepit rambut emas. Jiang Chen berkedip karena terkejut. Itu sesuatu. Apakah hal semacam ini bagian dari budaya populer di 10 negara ilahi? Apakah dia dari Polilore kita? Omong kosong. Jika itu seseorang dari Polilore, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi wanita itu tidak peduli siapa dia. Petik 2. Hehe, di antara 8 keluarga aristokrat di Polilore, House Ye adalah yang pertama. Di antara 16 wanita cantik, hanya satu dari mereka yang berasal dari Polilore, dan adik perempuan Ye Yezhou, Ye Ying. Jadi aku tidak berpikir wanita yang jatuh cinta pada Brother Yezhou berasal dari Polilore. Petik 2. Ayo, Brother Yezhou, beritahu kami. Mungkin kami bisa memberi kamu beberapa ide. Petik 2. Yezhou adalah pria yang tampan dan elegan. Ada aura bangsawan baginya. Dia melipat kipasnya dan mengetuk meja. Baiklah, kamu lupa dirimu sendiri. Minumlah dan berhentilah bergosip. Petik 2. Para pemuda itu tertawa dan bersorak saat mereka minum. Rasa hormat mereka untuk Yezhou sudah jelas. Biar ku tebak, Brother Yezhou, apakah itu gadis suci Yao Guang dari Radiance Divine Nation? Atau Nona Yuling dari Martial Divine Nation? Yan Qinghuang dari bangsa Divine Eternal? Jiang Chen memperhatikan ketika dia mendengar nama Yan Qinghuang. Dia tidak peduli dengan yang lain. Yan Qinghuang adalah nama lengkap Huang. Karena itu keingintahuannya terusik. Apakah Huang salah satu dari 16 jepit rambut emas dari 10 negara ilahi? Sederhananya, jepit rambut emas adalah seorang wanita seindah seorang dewi, yang secara terbuka diakui untuk kecantikannya. Daftar 16 di 10 negara ilahi peringkat kecantikan komprehensif yang top. Segala sesuatu dari bakat hingga popularitas diperhitungkan. Jiang Chen merindukan beberapa percakapan karena gangguannya. Beri kami petunjuk, Brother Yezhou. Itu pasti salah satu dari 16 keindahan. Dugaan aku adalah Nona Yuling. Apakah aku benar? Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu berapa banyak dari 16 wanita cantik yang datang kali ini? Aku tahu bahwa gadis suci Yao Guang ada di sini. Nona Yuling juga. Petik 2. Juga gadis suci Sitong dari Sunrise Divine Nation. Kelompok ini menunjukkan cadangan informasi mereka yang dalam. Mereka membesarkan setiap 16 keindahan dengan keakraban yang luar biasa. Chapter 1634, House Xian and Xiahu. Orang-orang melanjutkan diskusi hangat tentang 16 keindahan 10 negara ilahi. Itu benar, apakah Miss Yan Qinghuang dari bangsa ilahi abadi datang? Dia tidak seharusnya, kan? Aku dengar itu karena permusuhan masa lalu di antara rumah-rumah mereka. Dia dilindungi oleh rumah Xiahu Zong ketika dia masih muda. Sesuatu seperti itu, ya. House Xiahu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sementara House Yan hanya menurun. Sayang sekali, Nona Huang berada di 3 teratas di antara 16, tetapi dia ditakdirkan untuk menjadi kapal budidaya Xiahu Zong.
Petik 2. Bukankah Xiao Zong khawatir bahwa dia akan menjadi musuh publik di lingkaran kita? Itu di antara dua rumah mereka. Itu bukan tempat kami untuk ikut campur. Petik 2. Itu tidak salah secara teknis, tapi itu menyia-nyiakan seseorang seperti dia untuk menjadi kapal budidaya. Apa Bas membunuh? Aku pikir banyak jenius diam-diam akan membenci Xiao Zong. Jika ada pertempuran antara para jenius dari berbagai negara ilahi di masa depan, ia tidak akan kekurangan lawan yang bersemangat. Banyak yang akan menargetkannya tanpa menyadarinya. Petik 2. Itu pasti mungkin, meskipun aku mendengar Xiao Zong sangat berbakat dan cakap. Jika dia bukan jenius terbaik di bangsa Divine Eternal, dia setidaknya salah satu pesaing terbaik untuk itu. Aku mendengar bahwa House Xiao telah membual dia akan mengambil mahkota dalam pertempuran antara generasi muda 10 negara ilahi. Petik 2. Apa? Dia pikir dia akan menang. Aku harap gigitannya bisa menyamai kulitnya. Jika dia menginginkan penghargaan itu, dia harus menjawab saudari Ye Zhou kita terlebih dahulu. Petik 2. Cukup. Ye Zhou tersenyum dengan dingin. Kita tidak seharusnya bergosip tentang orang lain di belakang mereka. Aku pernah bertemu Xiao Zong, dan dia sama berbakatnya dengan yang mereka katakan. Tetapi setiap peserta dalam pertempuran para jenius itu sendiri adalah seorang jenius, bukan? Mungkin sedikit tentang mengambil mahkota hanya desas-desus. Petik 2. Apakah Xiao Zong datang ke festival? Aku mendengar dia telah berkultivasi secara tertutup selama beberapa tahun sekarang. Dia belum keluar, kan? Jika dia melakukannya, Nona Huanger akan dikalahkan. Petik 2. Jadi dia seharusnya tidak datang kalau begitu. Apa artinya bagi kita? Aku tidak peduli tentang dia. Aku hanya ingin tahu apakah Nona Huang ada di sini. Petik 2. Tidak ada ide. Mari kita bertanya kepada seseorang dari bangsa Divine Eternal ketika kita menemukan satu berikutnya. Petik 2. Kenapa bertanya? Festival Giok akan segera dimulai. Dia akan berada di festival jika dia datang sama sekali. Petik 2. Haha, kamu benar. Memikirkan untuk melihat ke-16 keindahan bersama-sama sangat menggembirakan. Mereka akan menjadi pemandangan paling indah di dunia. Petik 2. Oh, tentu saja. Aku akan menyerah 10 tahun dalam hidup aku untuk melihat set lengkap. Petik 2. Jiang Chen merasa percakapan itu agak lucu. Apa yang disebut para jenius dari 10 negara ilahi ini tidak jauh berbeda dari orang biasa. Satu-satunya perbedaan yang signifikan adalah status dan lingkungan sosial mereka. Urusan yang mereka perhatikan, hal-hal yang mereka pedulikan, ada lebih banyak kesamaan di sana dengan para petani biasa. Martial Dao, wanita cantik, dan segala macam rumor dan cerita yang menarik. Ketika dia kehilangan kata-kata mereka, kelompok lain muncul dari sudut tangga. Kelompok Polylore Divine Nation melihat mereka dari jendela. Bukankah mereka dari Eternal? Seru seseorang. Ada sekitar selusin di kelompok baru ini juga, dibatasi ke sejumlah rumah yang berbeda. Jiang Chen terguncang oleh komentar keras itu. Dia melirik ke arah kelompok di atas tangga. Huang tidak bisa ditemukan. Dia tertawa terbahak-bahak. Kekhawatirannya telah melampaui alasan. Bagaimana seorang gadis seperti Huang datang ke rumah yang menyenangkan seperti ini? Tetap saja, dia terus mengawasi kelompok Eternal dengan visi periferalnya. Dia ingin melihat apakah ada orang lain dari House yang ada di sini. Yan Jinan, aku mengundang Brother Xiao untukmu. Kamu bilang akan meminta maaf atas nama rumah kamu kepadanya. Aku ingin melihat ketulusan hati kamu dalam hal itu. Salah satu pemuda yang wajahnya agak pucat menyerahkan ini dengan acuh tak acuh kepada yang lain dengan jubah kuning. Pria muda dengan warna kuning adalah Yan Jinan, keturunan House Yan. Ekspresinya penuh ketenteraman dan perbudakan. Ada beberapa yang berpakaian serupa di dekatnya. Mereka jelas dari House Yan juga, setelah mengundang sejumlah rekan-rekan mereka dari faksi besar Eternal lainnya. Tetapi semua orang tunduk pada seorang pemuda bermata perak. Dia tampak hampir kekanak-kanakan, namun memiliki surai rambut perak khas. Kunci perak di dekat pelipisnya sangat mencolok. Sementara dia berdiri, tidak ada orang lain yang berani duduk. Mereka secara seragam lemah lembut dalam sikap mereka terhadapnya. Semuanya, duduk dan bicara. Pemuda bermata perak itu adalah seorang jenius lain dari rumah abadi Xiao, Xiao Si. Yang lain dalam kelompoknya mematuhi deklarasi, menyelamatkan beberapa pemuda simpel dari House Yan. Kakak Xiao,
Kami memberanikan diri untuk mengundang kamu ke sini hari ini sebagai tanda permintaan maaf. Jangan ragu untuk menghabiskan sebanyak yang kamu suka hari ini. Hao Xian akan membayar semuanya, selama kamu bahagia. Yan Jinan mencoba menghidupkan suasana. Dia menjilat dengan jelas atas Xiao Xi. Dia sangat khawatir tentang hubungan antara Hao Xian dan Hao Xiaohu. Jika mereka memburuk, yang pertama bisa sangat didorong keluar dari jajaran faksi tingkat pertama oleh rumah-rumah lain. Tidak ada seorang pun di rumah yang ingin melihat itu. Yan Jinan mengirimkan sinyal persahabatan melalui pertemuan pribadi ini untuk menyemarakkan Xiao Xi serta rekan-rekan bangsa ilahi abadi. Tujuannya adalah untuk tidak dikeluarkan dari lingkaran sosial mereka. Yan Jinan, kan? Xiao Xi tersenyum tipis. Kenapa jenius terbesar Hao Xian tidak ada di sini? Di mana Yan Zhenhuai? Petik 2. Haha, dia berkultivasi di balik pintu tertutup sekarang. Rumah itu tidak menyuruhnya datang. Petik 2. Apakah begitu? Sungguh memalukan. Nada bicara Xiao Xi tidak adil dan sulit ditanggapi. Di luar, Jiang Chen diam-diam tercengang. Yan Jinan, Xiao Xi. Dari apa yang terdengar, seseorang dari Hao Xian berusaha menjilat dengan Hao Xiaohu. Dan aku kebetulan menabraknya. Ini segera menarik minatnya. Hubungan antara rumah Yan dan Xiaohu adalah yang paling dia khawatirkan saat ini. Ini terkait langsung dengan keadaan Huang. Kakak Xiaohu, kakak Zhenhuai selalu mengatakan bahwa kamu adalah salah satu jenius teratas dari rumah Xiaohu. Dia mengingatkan kami berulang kali untuk terus meminta saran kamu dan menyambut kamu dengan hormat. Karena itulah kami, saudara-saudara, berani meminta kehadiran kamu yang murah hati hari ini. Petik 2. Xiao Xi tersenyum dengan tenang. Baiklah, cukup dengan sapa. Aku tidak mewakili sisa rumah aku. Kamu tahu. Petik 2. Ya, kami juga tidak. Kami hanya ingin mengungkapkan rasa hormat kami yang tertinggi kepada kamu. Yan Jinan adalah citra pujian yang sempurna. Jiang Chen dalam hati menggelengkan kepalanya. Hao Xian tampaknya tidak berada di tempat yang bagus jika kotor seperti itu masuk akal. Sikap Xiao Xi yang lancang menunjukkan pengabaian total terhadap orang-orang yang bertindak sebagai anteknya hari ini. Yan Jinan, bagaimana aku mendengar bahwa Yan King Huang juga datang ke Miracle City? Xiao Xi bertanya tiba-tiba. Yan Jinan gemetar, darah keluar dari wajahnya, tetapi dia tidak berani menyangkalnya. Ya, dia melakukannya. Rumah itu tidak ingin dia datang, tetapi dia mengancam kita dengan kematian. Dia benar-benar ingin mendapatkan udara segar, kamu tahu, dan tidak ada yang ingin mendorongnya terlalu jauh. Para tetua rumah mengawasi dia, jadi dia seharusnya tidak bisa melakukan trik. Aku ragu dia masih punya harapan. Dia tidak melakukan apapun yang luar biasa sejauh ini. Petik 2. Xiao Xi mencibir. Hao Xian harus lebih dekat kali ini. Jika sesuatu terjadi, kamu lebih baik berhati-hati dengan kemarahan Hao Xiaohu. Petik 2. Ya, dia tidak akan diizinkan untuk lepas kendali lagi. Dijamin Yan Jinan. Hati Jiang Chen terbakar. Berita kebetulan seperti itu. Fantastis Huang datang. Sayangnya, dia hidup di bawah pengawasan para tetua rumahnya. Itu tidak mungkin baginya untuk berbuat banyak untuk melawan. Dia diliputi oleh emosi. Huang baik-baik saja. Dia masih baik-baik saja. Selama itu masalahnya, tidak ada berita buruk lain yang bisa mengganggunya. Ini adalah satu-satunya hal yang ingin dia dengar. Selain itu, dia ada di sini di Miracle City juga. Aku harus menemuinya. Jantungnya berdebar kencang. Meskipun Huang pasti akan muncul di festival Batu Giok, Jiang Chen tidak bisa menunggu selama itu. Dia tidak terlalu tertarik mendengarkan pembicaraan orang-orang ini lagi. Dia ingin menumbuhkan sayap dan terbang ke tempat Huang berada. Tapi di mana dia? Miracle City adalah tempat yang sangat besar. Tidak mudah menemukannya tanpa setidaknya petunjuk. Itu benar, jika Yan Jinan dan kelompoknya berada di rumah yang sama dengan Huanger, mereka harus berbagi akomodasi yang sama. Jika aku mengikutinya kembali, aku akan tahu di mana Huang tinggal. Masalah dengan gagasan itu muncul di kepalanya segera. Akomodasi Ten Divine Nations harus disembunyikan dengan sangat baik. Aku mungkin tertangkap jika aku secara membabi buta mengikuti pemuda Hao Xian. Jika para tetua rumah diberitahu sebelumnya tentang niat aku, itu akan sangat buruk bagi kami. Ini membuatnya ragu untuk melakukan apa selanjutnya. Dari apa yang bisa dia dapatkan dari kata-kata Yan Jinan, Huang berada di bawah pengawasan ketat.
Hampir mustahil untuk mendekati Huanger tanpa penculiknya tidak menyadarinya. Menyelinap ke tempat tinggal sementara Hao Xian hanyalah lamunan. Tingkat kultivasi Jiang Chen saat ini tidak bisa mencapai prestasi itu, bahkan mempertimbangkan jimat penyembunyiannya. Aku perlu menemukan cara yang lebih sederhana untuk masuk ke tempat Hao Xian berada. Otak Jiang Chen mulai berputar dengan rencana baru. Matanya terpaku pada Yan Jinan dan teman-temannya. Jika ada titik serangan yang dapat ditemukan, itu akan melalui orang-orang ini. Tetap saja, dia benar-benar jijik dengan bagaimana Yan Jinan menjilat Xiaoxi. Pria itu keji di sekitar. Seorang jenius dari sebuah faksi besar tanpa harga diri sama sekali tidak berharga. Salah satu jenius lain dari Hao Xian terlihat berbeda. Seorang pemuda kurus tampaknya tidak terlalu senang dengan prosesnya. Meskipun teman-temannya mengisyaratkan sebaliknya, dia tidak mau bekerja sama dengan sukarela, alisnya sedikit berkerut sepanjang waktu. Dia terlihat sedikit lebih menarik. Jiang Chen mengunci kesadarannya pada pria baru. Chapter 1635, Approaching Proactively. Jiang Chen tidak tahan melihat sikap hormat Yan Jinan, tapi itu bukan tempatnya untuk ikut campur. Sebaliknya, dia memusatkan pandangannya pada pemuda kurus. Keturunan Hao Xian ini jelas dipaksa melawan kehendaknya. Satu putaran bersulang kemudian, pemuda itu meletakkan cangkirnya dan mengangkat salut tinju memberi hormat. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus kuurus. Maafkan aku. Dia memberi isyarat untuk pergi begitu dia selesai mengucapkan selamat tinggal. Wajah Yan Jinan menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan, King Sang? Nama pemuda kurus itu adalah Yan King Sang. Sebagai seorang jenius muda di rumahnya, posisinya mungkin bahkan lebih rendah dari Yan Jinan. Namun, hatinya ada di tempat yang tepat, dan dia orang yang jujur. Dia tidak tahan dengan perilaku patuh Yan Jinan dan karenanya pergi lebih awal. Kakak Jinan, aku merasa tidak enak beberapa hari terakhir ini. Mungkin iblis batinku menyerangku. Mohon menderita ketidakpercayaan kecil ini dan izinkan aku untuk kembali dan beristirahat. Yan King Sang dipenuhi dengan perasaan tidak senang, tetapi dia tahu ini bukan saatnya untuk marah. Yang paling bisa dia lakukan adalah menggigitnya kembali dan mengambil postur yang rendah. Yan Jinan agak jengkel, butuh sedikit usaha untuk membuat Xiaoxi datang, dan untuk apa? Untuk mempertahankan posisi sosial mereka, jelas. Dia tidak ingin para jenius muda Hao Xian didorong keluar dan diasingkan oleh rekan-rekan mereka di Eternal Divination. Mengapa Yan King Sang tidak bermain dengannya pada saat yang kritis? Dia sama sekali tidak bahagia. Duduk, perintah Yan Jinan. Xiaoxi tertawa pelan. Sepertinya kamu hampir tidak memiliki wewenang di Hao Xian, Yan Jinan. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan urusan di rumah, mengapa mengundang kami yang lain? Apakah kamu ingin kami menertawakan kamu? Petik 2. Semua orang yang hadir tertawa dan mengejek. Kata-kata itu menambahkan penghinaan pada luka, ekspresi Yan Jinan menjadi lebih gelap. Para jenius muda dari rumah-rumah lain tidak memiliki kulit dalam permainan. Mereka mengintip Yan Jinan melalui senyum supercilious, tidak ada yang tertarik untuk menjadi perantara baginya. Wajah Yan King Sang menjadi biru. Dia berdiri di tempat, dadanya sedikit naik turun. Dua batang haus-haus lainnya juga memelototinya, menekannya sebaik mungkin. Setelah perjuangan internal, Yan King Sang menghembuskan napas dengan lembut. Maaf, Saudara Jinan, maaf, semuanya. Mengangkat tinju memberi hormat sekali lagi, dia menuruni tangga tanpa berbalik. Yan Jinan sangat marah. Dia berdiri dan hendak mengejar ketika pintu kamar Polilore terbuka. Ye Zhou berbaris, para jenius lainnya dari negara dewanya dekat di belakang. Di luar benar-benar hidup, dia tersenyum. Rekan-rekan jenius dari Eternal Divination, aku Ye Zhou. Petik 2, Ye Zhou. Semua orang dari Eternal diwarnai dengan nama itu. Bahkan Xiaoxi harus berdiri. Ye Zhou adalah seorang jenius dari rumah terkuat Polilore, Hao Xie. Selain itu, ia dikenal dan dikenal sebagai saudara klan Xiaoxi, Xiahou Zong. Bahkan jenius yang sombong dari Hao Xiahou telah berkurang di hadapannya. Kakakmu Ye Zhou, kesombongan Xiaoxi benar-benar hilang. Nada suaranya menjadi sangat rendah hati. Adik kecil ini adalah Xiaoxi. Salam tulus aku. Petik 2, salam, kakak laki-laki Ye Zhou. Semua jenius dari Eternal Divination mengangkat tinju memberi hormat. Ye Zhou sedikit tersenyum. Kita semua adalah sesama Taoisme dan pengembara. Tidak perlu banyak kesopanan.
Sayang sekali bahwa saudara Xiao Zong tidak datang hari ini. Aku sudah merindukannya sejak pertemuan terakhir kami. Petik 2. Xiaoxi tertawa dengan tidak sabar. Kakak Zong sering menyebut kamu juga, kakak Yezhou. Dia mengatakan kamu adalah salah satu dari sedikit yang dia hormati di generasi kita. Petik 2. Yezhou jelas individu yang tenang. Dia tidak menjadi sombong karena pujian Xiaoxi. Dia menilai aku terlalu tinggi kalau begitu. Cukup nyaman. Pertemuan kedua kelompok meliput kepergian Yan Qingsang. Meskipun Yan Jinan masih kesal tentang hal itu, tidak ada tempat baginya untuk berbicara sekarang. Dia dengan canggung berdiri di samping. Jiang Chen tidak tertarik mendengarkan kedua kelompok saling mengejar. Dia melirik Yezhou, membuat pria muda itu teringat, lalu meletakkan apa yang dia habiskan untuk minumannya dan pergi. Begitu di luar gedung, dia melihat bahwa Yan Qingsang telah berjalan beberapa mil di depannya. Dia menyusul cepat dengan pemuda marah. Tolong beri aku waktu sebentar, teman. Ini bukan waktunya untuk malu. Jiang Chen memanggil Yan Qingsang. Pria muda yang dimaksud tidak dalam suasana hati yang baik. Dia berkedip ketika dia berbalik. Siapa kamu? Jiang Chen tersenyum kecil. Hanya pelindung di Jade Revel Lodge sekarang. Kamu mengikuti aku. Mata Yan Qingsang melebar marah. Dia biasanya orang yang cukup baik, tetapi peristiwa dalam memori baru-baru ini membuatnya sangat mudah marah. Plus, tidak ada yang akan senang diikuti. Oh, jangan salah paham. Jiang Chen melambai buru-buru, menawarkan senyum lain. Aku punya usul bisnis yang ingin kuajukan untuk ditanyakan padamu. Aku mencari mitra yang andal, kamu tahu. Petik 2. Tidak tertarik. Sebagai keturunan rumah besar, Yan Qingsang tidak tertarik pada usaha komersial. Dibandingkan dengan itu, perilaku Yan Jinan yang tidak tahu malu adalah poin yang jauh lebih menarik. Haus Yan benar-benar akan menurun jika jenis pekerjaan seperti itu diperlukan. Jiang Chen menghela nafas. Apakah semua jenius dari 10 negara ilahi sama merendahkannya seperti ini? Betapa menyedihkan. Aku punya rencana yang sempurna untuk membuat 1 ton batu. Itu tidak akan berhasil jika tidak ada yang mengenali bakat aku. Petik 2. Apa, rencana sempurna, yang kamu miliki? Yan Qingsang menyeringai. Karena Jiang Chen berpakaian seperti seorang pembudidaya berkeliaran, pria muda dari rumah Yan agak curiga apakah orang asing itu memiliki sesuatu yang bernilai untuk ditawarkan di tempat pertama. Apakah kamu tertarik mendengarnya, teman? Jiang Chen tersenyum samar. Ini terkait dengan festival batu giok. Tidak, Yan Qingsang menggelengkan kepalanya, berbalik, dan berangkat. Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak tahu persis dari mana kamu berasal, teman. Tetapi aku kebetulan melihat semua yang terjadi di Jade Revel Lodge. Status kamu di rumah cukup rata-rata, bukan? Dan rumah kamu cukup rata-rata di antara teman-temannya juga. Jika kamu tidak senang dengan hal-hal ini, mengapa tidak mengambil kesempatan untuk meningkatkan posisi kamu? Dan mungkin rumah kamu juga sedang dalam proses. Petik 2. Jiang Chen memukul beberapa nada kunci di hati Yan Qingsang. Itu sudah cukup untuk memaksa pemuda untuk berhenti di jalurnya. Apa maksudmu? Yan Qingsang menatap Jiang Chen dengan dingin. Kepulauan Blue Smoke telah menempatkan banyak kepentingan pada festival batu giok ini. Banyak reruntuhan kuno dibuka untuk umum. Bukankah 10 negara ilahi berkumpul di sini untuk mencari harta karun? Petik 2. Jadi bagaimana kalau kita? Itu dia kemudian. Aku memiliki metode yang aku warisi dari nenek moyang aku untuk mengidentifikasi batu giok kuno dengan akurasi yang mencolok. Karena aku seorang kultivator pengembara, aku tidak akan bisa keluar dengan harta yang terlalu banyak. Itu sebabnya aku ingin faksi yang lebih besar aku dapat bekerja sama dengan, idealnya satu dengan rasa benar dan salah yang baik. Lagi pula, aku tidak tertarik tidur dengan ikan setelah kegunaan aku habis. Jiang Chen sudah membuat pidato ini ketika dia keluar dari lodge. Yan Qingsang mengamati guru yang mengaku di depannya lebih dekat. Mengidentifikasi giok kuno. Jika kamu memiliki keterampilan seperti itu, bukankah Blue Smoke akan terbalik sekarang? Kamu hanya bisa menipu anak kecil dengan kebohongan seperti itu. Petik 2. Haha, tidak ada nenek moyang aku yang berbakat seperti aku. Sepertinya aku sudah mempelajarinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Aku baru saja membuat jalan ke dunia, jadi aku belum punya waktu untuk menguji secara ekstensif, tetapi aku sudah mendapat untung beberapa kali. Jika kamu tidak percaya kepada aku, mengapa kami tidak mencobanya di toko batu giok yang kamu sukai? Petik 2. Berapa tingkat keberhasilanmu? Renung Yan Qingsang.
Ketika kebanyakan orang bertaruh pada batu giok, mereka mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Para penjudi yang lebih terampil mungkin bisa mendapatkan emas sebanyak 1000 kali. Tetapi metode aku ada hubungannya dengan keunikan garis keturunan aku juga. Aku bisa memperbaikinya antara 1 dari 10 hingga 100. Petik 2. Jiang Chen tidak melukis gambar terlalu megah. Oh, Yan Qingsang menjadi lebih tertarik. Kamu yakin tidak mengada-ada? Coba aku. Jiang Chen tersenyum tipis. Baik, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar sebagus yang kamu katakan. Yan Qingsang ingin melihat keterampilan ajaib ini dengan matanya sendiri. Pilih toko batu giok yang kamu suka. Kamu akan melihat bahwa aku tidak menipu kamu saat itu. Jiang Chen berterus terang tentang hal itu karena dia ingin memenangkan kepercayaan Yan Qingsang. Pria muda dari House Yan mengangguk. Yakin, seperti yang kamu katakan, aku akan memilih. Petik 2. Dia anehnya menjadi percaya karena kepercayaan Jiang Chen. Mereka berjalan menuju jalan dengan banyak toko batu giok. Jalan seperti itu sepele untuk ditemukan di Miracle City. Yan Qingsang tidak pergi ke toko besar. Sebaliknya, ia secara sewenang-wenang memilih yang lebih kecil. Ini baik-baik saja. Jiang Chen mengangguk. Baik, jika kamu tidak senang dengan tempat itu, kami dapat beralih kapan saja. Petik 2. Aku tidak melihat masalah dengan di sini. Yan Qingsang tertawa. Jika kamu dapat menemukan satu keping batu giok berharga dalam 100, aku akan percaya kamu. Aku pikir kita tidak akan membutuhkan sebanyak itu. 30 sudah cukup, tapi aku harus memilih sendiri bijinya. Petik 2. Tentu saja, Yan Qingsang menyetujui dengan mudah. Mereka berkeliaran di sekitar toko. Jiang Chen perlahan mencari persediaan di rak. Tidak ada banyak batu giok yang berisi warisan kuno di tempat pertama. Kadang-kadang tidak ada bahkan dalam 100 keping. Karenanya, proses seleksi tidak mudah. Dia membuat satu putaran, lalu 1 detik. Giok di sini terlalu biasa-biasa saja. Penjaga toko, apakah ada stok baru? Tanya Jiang Chen. Ada area VIP di dalamnya. Namun, harganya akan 3 kali lipat dari di sini, jawab penjaga toko. Baiklah, mari kita lihat. Yan Qingsang mengambil inisiatif. Di bawah bimbingan seorang karyawan, kedua pria itu memasuki area VIP. Ada lebih sedikit orang di sini, meskipun masih banyak batu giok. Akibatnya, kompetisi untuk mendapatkan biji jauh lebih sedikit. Jiang Chen sedikit mengangguk pada dirinya sendiri, lalu memperbarui pencariannya. Tidak butuh waktu lama untuk ini. Dia dengan hati-hati menyisir tumpukan stok selama 1 jam sebelum dia menghasilkan 20 batu giok mentah. Ini akan dilakukan, teman. Setiap bagian di sini adalah 3000 batu roh langit. Aku akan membawa mereka, bungkus mereka untukku. Yan Qingsang melakukan pembelian tanpa berpikir 2 kali. Sebuah keturunan House Yan tidak perlu peduli dengan jumlah yang sepele seperti itu.